Listen carefully. Or if you get caught, your life has been taken. Contact the police. Or if you get caught, you die. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya masih setia menemani kalian dengan berbagi alur cerita film. Dan film ini berjudul Gateway yang dirilis di tahun 2013 dengan genre action yang disutradarai oleh Courtney Solomon dan dibintangi oleh Ethan Hawke, Selena Gomez, dan Jon Voight. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Awal kisah, seorang pria masuk ke dalam rumahnya dan pria itu bernama Brent Magna yang diperankan oleh Ethan Hawke. Isi di dalam rumahnya telah habis diobrak-abrik dengan dekorasi Natal yang dirusak dan kaca pecah berserak di lantai. Selain itu, ada tanda-tanda penganiayaan terhadap istrinya. Itu terlihat adanya bercak darah di lantai. Dan dia memanggil istrinya namun tidak ada sahutan sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Ia pergi ke garasi parkir, di sana sudah terparkir mobil Snake Mustang. Ia mengendarai mobil itu dan melaju dengan kecepatan tinggi dari garasi parkir. Meskipun pihak keamanan berusaha menghentikannya, tapi ia tetap tancap gas. Kilas balik menunjukkan ketika dia menerima telepon dari seorang pria parubaya, sebut saja pria misterius yang diperankan oleh Jon Voight, mengatakan kepadanya bahwa istrinya telah mereka culik dan jika Brent menginginkan keselamatan istrinya dengan kondisi sehat 100%, dia harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Pria misterius itu menyuruhnya mencuri mobil di mana mobil tersebut telah dilengkapi dengan kamera untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Dan mobil itu berlapis baja dan anti peluru. Brent kembali diperingatkan oleh pria itu bahwa dia harus melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Jika dia membantah, gagal, atau tertangkap polisi, nasib istrinya akan berakhir di tangan mereka. Brent melihat dua polisi mengejarnya dan ia melaju dengan cepat. Sebagai pengemudi yang terampil dan handal, ia mampu berpikir cepat untuk menghindarinya dengan baik, hingga membuat mobil polisi saling tabrak. Kemudian ada lagi dua mobil polisi yang melihat dan mengejarnya. Brent membuat mereka mengikutinya ke selokan-selokan dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam air dan tertahan di selokan. Ia kemudian kembali ke jalan raya dan melaju dengan bebas sesaat ia luput dari perhatian para polisi. Dan film pun dimulai. Pria misterius memanggil Brent dan mengarahkannya ke arah daratan yang lebih tinggi. Sesampai di sana, dia menelpon lagi dan diingatkan tentang peraturan, yaitu dia melakukan tugasnya tanpa pertanyaan dan istrinya pasti selamat. Tidak patuh atau tertangkap, dapat dipastikan istrinya akan berakhir dan tinggal kenangan. Brent meminta bukti bahwa istri tercintanya masih hidup dan ia sebentar diizinkan untuk mendengar suaranya. Sebelum pria itu memotong kembali percakapan dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menghubunginya lagi dan menyuruhnya membuang teleponnya. Brent pun melempar teleponnya ke sembarang tempat dan pergi. Sementara di Sofia, Bulgaria, kita akan melihat istri Brent yang bernama Len yang diperankan oleh Rebecca Badik, yang dibawa oleh orang-orang yang menculiknya ke ruang tahanan yang hampa penerangan. Tangisannya minta tolong untuk dibebaskan sama sekali tidak dihiraukan mereka. Brent mengemudi dan memikirkan istrinya. Bayangan istrinya selalu menyemangatinya untuk tetap membebaskan istri tercintanya. Brent menerima panggilan telepon dari si pria misterius, telepon yang telah terpasang ke dalam mobil. Ia diarahkan ke tugas pertamanya dan memberitahu Brent untuk mempercepat laju mobil dan mengambil beberapa belokan berbahaya. Akhirnya ia terpaksa menabrak semua yang menghalangi jalannya dan masuk ke selancar es dan pusat perbelanjaan. Ia hampir menewaskan banyak warga sipil yang ada di sana. You have no choice. Now. Si pria terus menelpon dan memberi selamat kepadanya karena sudah menyelesaikan tugas pertamanya dan memintanya untuk terus melajukan mobilnya.
Brand diperintahkan untuk menabrak truk air dan pergi melalui persimpangan lampu merah, dan hal itu menyebabkan kecelakaan di belakangnya. Kemudian ia diperintahkan untuk parkir di zona konstruksi dan menunggu instruksi lebih lanjut. Ia kembali teringat mengenai istrinya. Tiba-tiba seorang membuka pintu mobil dan menodongkan pistol ke wajah Brand, menyuruhnya untuk keluar dari mobil. Ia seorang wanita dan dipanggil sebagai The Kid, yang diperankan oleh Selena Gomez. Dia terlihat seperti seorang pencuri mobil yang menyuruhnya keluar. Brand menolak dan merampas senjatanya, lalu si pria misterius menelepon dan memberitahu Brand untuk membawanya bersamanya. Ia tidak punya pilihan dan membawa gadis itu pergi bersamanya. Dan si pria menyuruhnya untuk membunuh gadis itu. Kid tampak ngeri, namun Brand menolak melakukannya. Si pria mengatakan jika dia tidak melakukannya, istrinya akan mati sebagai gantinya dan memberinya sampai hitungan ketiga. Brand mengarahkan pistol ke wajahnya tetapi tidak bisa melakukannya. Ia mengatakan bahwa ia bukan seorang pembunuh dan si pria mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang baik karena dia akan membutuhkannya. Namun mobil polisi lain melihat mereka dan Brand mengemudi untuk menghindarinya. Anak itu berteriak agar dia menepi, tentu saja Brand tidak membiarkannya. Dia mencoba berteriak keluar jendela untuk meminta perhatian polisi sampai Brand menariknya kembali ke dalam mobil. Sebuah mobil polisi terbalik dalam pengejaran dan Brand terpaksa menabraknya. Kid berteriak pada Brand karena merusak mobilnya dengan semua kamera dan teknologi tinggi lainnya. Brand tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kid mengungkapkan bahwa yang dikemudikan Brand adalah mobilnya. Ia menemukan mobil yang dikemudikan Brand karena polisi memberitahunya. Brand mengatakan kepadanya bahwa tidak ada polisi yang akan melakukan itu, dan pertemuan mereka pasti sudah direncanakan. Pria misterius itu terlihat di sebuah kafe. Dia memetakan lokasi Brand di peta, kemudian menempatkan lebih banyak polisi padanya dengan meretas pemindai polisi. Kid meminta Brand untuk melepaskannya. Brand mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi bahwa kalau dia menurunkan Kid, istrinya akan dibunuh dan dia sama sekali tidak mengenali pria yang memerintahnya. Pria itu menelepon Brand dan memberitahu tentang tugas keduanya. Brand akan diburu oleh banyak polisi di belakangnya dan memiliki 4 menit untuk melarikan diri. Jika tidak, istrinya akan mati. Si pria menunjukkan istrinya yang lagi ditahan. Tidak punya pilihan yang lain, Brand harus menghindari banyak polisi yang dilemparkan ke arahnya. Ia menabrak satu dan memaksa yang lain keluar dari jalan dan menyebabkan 2 menabrak truk. Dia berkendara menuruni beberapa anak tangga dan tiba di tempat yang disuruh si pria sebelum waktunya habis dan istrinya masih selamat untuk kali ini. Mereka pun terus mengemudi. Gadis itu marah tentang kerusakan yang terjadi pada mobilnya karena itu adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya. Dia mengambil smartphone dari sakunya dan mendokumentasikan kejadian dan kerusakan mobilnya dan merekam wajah Brand, namun ia menepis lalu ia mengambil iPad-nya. Anak itu rupanya adalah seorang hacker. Dia melacak dari iPad-nya dan tersambung ke kamera yang ada di mobil dan mengetahui bahwa si pria misterius mengambil jaringan dari pabrik dan kamera terkoneksi langsung ke server pemerintah tanpa ketahuan. Dan mobil yang dikemudikan Brand dapat terlihat oleh pabrik dan suara mereka pun dapat didengar oleh si pria misterius. Lalu Kid memperhatikan beberapa host lain termasuk garasi parkir. Si pria kembali menelpon memberitahunya tentang tugas ketiga. Dia ingin mereka pergi ke pembangkit listrik dan menggugah flash disk ke sistem pembangkit listrik pada pukul 23.30. Ketika Kid bertanya mengapa dia membutuhkan listriknya mati, si pria mengatakan kepadanya bahwa ia akan tahu sendiri, jangan terlalu banyak pertanyaan. Brand memberhentikan mobil di tempat aman dan Kid menanyakan tentang pria yang menelpon, namun Brand tidak tahu siapa pria tersebut. Brand sedikit menceritakan bagaimana ia masuk ke sirkuit dan merusak beberapa mobil mahal karena kecelakaan dan ia keluar balapan dengan banyak utang. Ia melakukan pekerjaan apapun asalkan mendapat bayaran. Lalu ia pindah ke negaranya dan mau mencoba kehidupan baru demi istri tercintanya. Namun istrinya diculik dan teleponnya berdering dan memaksanya untuk melakukan perintah si pria misterius demi keselamatan istrinya. Kid lalu memberitahu Brand bahwa dia adalah seorang putri seobeng terbesar di kota itu dan keluarganya pindah 2 tahun lalu ke kota tersebut. Dia juga tidak mendapat kasih sayang secara langsung dari ayahnya. Ia hanya diberi uang dan mobil dan kebutuhan lainnya. Kid kemudian memberi gambaran besar tentang si pria yang tidak terpikirkan oleh Brand, yaitu ketika pekerjaan selesai si pria belum tentu mengembalikan istrinya. Jika Kid adalah si pria, dia akan menghabisi Brand dan lain. Dan mungkin dia juga karena ia pun sudah terlibat dalam permainan itu.
Menyadari bahwa mereka semua bisa dihabisi oleh si pria misterius, Brian melajukan kendaraan dan pergi dari tempat itu. Setelah sampai di tempat pembangkit listrik, Kit keluar dari mobil dan mengatakan dia akan meretas server. Ia masuk ke ruang pembangkit listrik dan menggugah data, kemudian meretas komputer untuk mencoba dan menelpon 911. Karena mengira dia berhasil, dia pun menceritakan apa yang telah terjadi. Namun si pria misteriuslah yang menjawab teleponnya. Ia menertawakannya, mengatakan bahwa Kit memang pintar tapi dia lebih pintar. Si pria memberitahu Kit untuk melihat ke atas dan dia melihat dirinya di depan kamera. Semuanya diatur untuk menjebaknya dan polisi akan mengira bahwa ia telah meledakkan pembangkit listrik itu. Dia menyuruh Kit untuk lari saat pembangkit listrik akan kelebihan beban dan meledak. Kit lari secepat kilat dan masuk ke dalam mobil dan mereka pergi saat seluruh tempat itu meledak. Dan hal itu mematikan beberapa jaringan listrik di kota. Brian dan Kit diburu lebih banyak polisi. Brian melajukan mobil dengan kencang dan beberapa mobil polisi terjungkal dan bertabrakan. Dan ketika si pria melihat laptopnya, ia tahu bahwa 5 jalan utama telah diblokir. Ia pun tersenyum. Di tempat aman dari polisi, Brian menepikan mobil dan berhenti sejenak. Gadis itu keluar dan berkata dia akan pergi. Dia mengungkapkan bahwa ia tidak mau terlibat lebih jauh dalam masalah Brian dan memberitahu Brian bahwa mereka sedang diatur untuk sesuatu yang besar yang direncanakan si pria misterius. Lalu mereka akan ditangkap dan orang-orang yang merencanakan ini akan bebas dari hukum. Ia pergi dan mengungkapkan tak mau terlibat dalam kekacauan itu lagi. Brian mendapat telepon dari si pria misterius dan memaksa untuk membawa Kit kembali ke dalam mobil. Brian menolak, namun video mengenai istrinya diperlihatkan di mana ia dikelilingi oleh penjaga yang semua pria dan bisa saja hal buruk terjadi kepada istrinya. Si pria mengungkapkan Brian harus menaati semua perintahnya dan tidak membiarkan gadis itu keluar dari mobil. Hal itu didengar oleh Kit dan ia kembali masuk ke dalam mobil dan meminta maaf kepada Brian. Brian mengatakan semua ini bukan salahnya. Itu karena Brian sendiri yang menyebabkan banyak masalah hingga ia seperti itu. Lalu Kit meyakinkannya bahwa istrinya pasti masih hidup. Brian kembali melajukan mobilnya dan tiba-tiba polisi melihat dan mengikutinya sehingga Brian bersembunyi di tempat gelap dengan mobilnya dan polisi tidak melihatnya. Kit melihat iPad-nya dan memeriksa beberapa jalan yang diblokir. Dia menyadari beberapa titik dari jalan itu akan menyebabkan kemacetan besar. Hanya menyisakan satu jalan keluar dari kota dan mereka pun pergi melalui itu. Si pria menelpon lagi dan memberi Brian tugas terakhirnya, yaitu merampok bank, di mana bank itu adalah bank yang dijalankan ayahnya Kit. Dan Kit tahu bahwa bank itu sangat dijaga ketat oleh pihak keamanan. Ia tidak yakin mereka bisa melakukannya. Namun si pria memaksa Brian untuk berbalik dan pergi ke arah bank. Brian ingin melihat istrinya lagi, namun si pria mencoba membungkamnya dan Brian akhirnya kehilangan kesabarannya dan ia ingin jaminan bahwa istrinya akan baik-baik saja ketika semua ini selesai. Dan si pria menyuruh dia untuk tetap tenang dan berbalik ke arah bank. Brian akhirnya mengalah dan berbalik. Saat mereka mengemudi, polisi pun memburunya dan Brian berusaha menghindari para polisi itu. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak semua yang menghalangi dan mobil para polisi banyak yang bertabrakan. Kit mengungkapkan bahwa bank ayahnya bukanlah bank biasa dan itu adalah perusahaan investasi yang hanya memiliki komputer. Brian dan Kit menyadari pasti ada bukti rekening bank tersembunyi dengan miliaran uang kotor di salah satu hard drive. Mereka digunakan untuk orang-orang yang ingin mencuri miliaran dolar. Tepatnya Kit digunakan untuk membuatnya seakan-akan dia menargetkan bank ayahnya dalam pencurian itu, di mana selama ini uang sakunya dipotong oleh ayahnya. Brian harus melewati gudang dan para mobil polisi dan sepeda motor. Dia menjatuhkan sepeda motor dan membuatnya terbalik dan pengemudinya menabrak jendela mobil polisi. Dia menghindari mobil para polisi yang lain dan keluar dari gudang. Kit menggunakan iPad-nya dan menyusup ke kamera untuk mengelabui si pria, di mana si pria berpikir bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap dan melihat kamera yang terhubung ke laptopnya. Dalam perjalanan ke dekat bank, mereka melihat lusinan mobil polisi menunggu. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka akan masuk ke dalam jebakan di mana mereka akan menerobos masuk dan merampok bank kosong, sementara si pria akan lolos dengan selamat. Kit menunjukkan garasi parkir terdekat dan mereka menyadari hard drive sedang dipindahkan dari sana. Terlihat beberapa tim keamanan sedang memindahkan drive ke mobil lapis baja dan mereka mendengar suara sepeda motor. 4 pengendara sepeda motor dengan senapan mesin menyerang tim keamanan tersebut sehingga mereka tewas.
Hardriff sudah berada di dalam truk. Pengemudi truk mencoba untuk pergi, tapi si pengendara sepeda motor meletakkan bom di kaca truk dan bom tersebut membunuh pengemudi truk. Para pengendara sepeda motor mengambil dan memasukkan sandi yang diberitahu langsung oleh si pria misterius. Mereka membawa Hardriff keluar dari truk. Brand dan Kit datang dengan melajukan mobilnya dan menabrak dengan pintu mobil lalu membawa Hardriff pergi. Si pria menjadi terkejut atas aksi yang dilakukan mereka. Brand melajukan mobil dengan kencang. Si pria menelpon mereka dan mengancam akan membunuh istrinya. Kit mengungkapkan bahwa merekalah yang memegang kartunya sekarang. Brand pun menutup telepon dan 4 sepeda motor mengejar. Brand menyenggol salah satunya dan terjatuh ketabrak mobil yang lewat. 3 lainnya menembak ke arah mereka. Namun karena mobilnya anti peluru, mereka pun tidak terluka. Brand akhirnya membuat sepeda motor yang lainnya terjatuh. Mobil masuk ke jalan buntu di mana jalan itu sudah dikepung oleh polisi. Brand berpikir cepat dan mengambil pistol Kit. Dia berpura-pura menyandera Kit dan menodongkan senjata ke arahnya. Dan ia menyuruh semua polisi mundur, kalau tidak dia akan menghabisi gadis itu. Hal itu rupanya membuat para polisi gentar. Semua polisi mundur teratur dan memberi jalan kepada Brand dan mereka pergi dan lolos dari para polisi. Si pria misterius menyaksikan itu dan tetap masih bisa melacak mobil mereka. Dia memanggil salah satu anak buahnya dan mengirimkan lokasinya. Brand berhenti untuk membiarkan Kit pergi dan mengatakan ia bebas sekarang. Namun Kit menolak untuk pergi dan tetap bertahan di mobil bersama Brand. Mereka belum selesai berbincang, tiba-tiba anak buah si pria misterius datang dengan sepeda motor dan menembaki mereka. Brand melajukan mobilnya ke arah rel kereta api. Orang itu tetap menembaki mereka. Brand mencari waktu yang pas untuk menembak si pengendara sepeda motor. Dan waktu yang ditunggu pun tiba. Ia mengarahkan pistol dan dengan kehebatannya membidik. Hanya dengan satu tembakan langsung mengenai orang tersebut. Brand dan Kit keluar dari mobil dan bertukar ide, di mana Kit mengungkapkan mereka akan melakukan pertukaran Hardriff dengan Leanne dan merekam hal itu dengan kamera dan memberikannya ke polisi. Lalu Kit merubah settingan kamera menjadi live. Kameranya berada di luar bagian depan mobil. Kemudian mereka kembali masuk ke mobil dan rupanya dari tadi si pria misterius sibuk menelpon. Lalu Brand pun menjawab telepon itu dan menawarkan pertukaran dan menemuinya di tempat kerjanya dalam waktu 2 jam lagi. Sebelum mereka menuju ke sana, Kit mendapat ide cemerlang. Dia merusak kamera mobil untuk membuatnya menjadi umpan langsung untuk memberitahu polisi. Dengan begitu pihak berwenang dapat melihat bahwa mereka terjebak dan membawa bantuan ketika keadaan memburuk. Mereka menuju ke hangar bandara. 5 orang suruhan si pria keluar dari mobil dan begitu pula dengan Brand dan Kit. Brand langsung menanyakan keberadaan istrinya, namun satu bawahan si pria malah bertanya tentang Drift. Kit menunjukkannya. Brand kembali bertanya tentang istrinya. Orang itu mengarahkan salah satu anak buahnya untuk mengeluarkan Leanne dari mobil. Pria itu kemudian meminta Drift, tetapi Kit menyuruhnya untuk melepaskan Leanne terlebih dahulu. Dia menurut dan Kit datang untuk membawa Drift. Saat dia berjalan, dia melihat alat pendengar suara di telinga pria itu. Dia menyadari si pria misterius berencana untuk membunuh mereka segera setelah transfer selesai. Teknisi mentransfer uang dan memberikannya kepada bosnya. Si pria misterius memerintahkan anak buahnya untuk menembak mereka semua. Kit memperingatkan Brand yang langsung melindungi istrinya dan dia tertembak di belakang tepat saat polisi datang dan menangkap anak buah si pria misterius. Si pria misterius yang bersembunyi di salah satu mobil dan mereka menculik Kit dan pergi. Brand baru saja terkena peluru dan melihat Kit diculik. Brand memberitahu istrinya bahwa dia harus menyelamatkannya dan menyuruh Leanne untuk tinggal bersama polisi dan pergi. Kit menggunakan kameranya untuk menautkan ke iPad-nya untuk memberikan kode kepada Brand untuk diikuti. Brand melihat iPad-nya Kit dan langsung mengejarnya, namun mobilnya ditembak dengan granat. Lalu mobil Brand diapit, namun ia mampu membuat yang satu terlempar, sementara mobil lainnya membidik mobil Brand dengan granat yang tiba-tiba berhenti dan tidak bisa menyala. Namun Brand selamat di mana sebuah mobil truk besar menabrak mobil si penembak hingga hancur. Mobil Brand pun menyala lalu ia melajukan mobilnya, namun ia terjebak macet. Mengingat jalan banyak yang diblokir, ia pun tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar kota. Brand berbalik, dia tahu ke arah mana mereka pergi. Mengambil rute lain dan berbalik ke arah di mana si pria menculik Kit. Kini gelap berubah menjadi terang. Brand terus mengikuti mobil yang menculik Kit hingga tiba di sebuah taman. Dia dipaksa untuk melompat keluar dari kendaraan di mana mobil Brand berada di belakangnya.
Brand hampir saja menabrak Kit saat dia menutup wajahnya, takut akan apa yang terjadi. Brand memutar kemudi menyebabkan mobilnya terbalik dan menabrak mobil si penculik. Kit lalu membantu Brand keluar dari mobil di mana mobil sudah dalam keadaan terbakar. Polisi pun muncul untuk memadamkan api dan menahan si penculik. Mobil polisi lain pun muncul dengan Leanne dan Brand pun langsung memeluknya. Kit bercanda tentang bagaimana Brand berhutang mobil baru padanya dan Brand mengatakan itu hanya membutuhkan cat baru. Tiba-tiba telepon berdering di saku Leanne, padahal itu bukanlah miliknya. Brand menjawabnya untuk mendengarkan si penelpon. Brand melihat ke dalam mobil polisi yang menahan pria yang dia pikir adalah si pria misterius, dan ia menyadari bahwa itu adalah umpan. Si pria misterius mengucapkan selamat kepadanya karena telah melakukannya dengan baik. Brand bertanya tentang siapa dia, lalu ia mengungkapkan bahwa dia hanyalah penggemar berat Brand dan memilihnya karena dia pikir Brand tidak pernah memenuhi potensinya sampai sekarang. Si pria berterima kasih padanya atas bantuannya dan uang yang dia bantu curi dan sekarang dia memiliki cukup banyak uang. Di ujung film kita pun diperlihatkan tampilan satelit dan mengarah ke pria yang berada di sebuah bar. Dia melihat saldo akun barunya dan mematikan laptopnya dan menyerahkannya kepada anak buahnya dan menguncinya di dalam koper khusus. Dia kemudian berjalan keluar dari bar dan benar-benar lolos dari pencurian. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Gateway yang dirilis tahun 2013. Semoga kalian terhibur dan seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video berikutnya.